Dan pemirsa, rencana dijadikannya Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menjadi penjara khusus koruptor mengundang berbagai reaksi pro sekaligus kontra. Dan salah satunya terkait efek jera yang akan ditimbulkan bagi para perampok uang negara tersebut. Lalu benarkah penjara ini dengan berbagai keistimewaannya akan memanjakan para koruptor? Ikut masuk, Pak. Tunjuk-tunjukin aja. Ya ini, ya, dua kali. Ya, semua dua kali. Jadi, hanya bisa diisi satu orang, Pak, ya? Hanya bisa diisi satu orang. Hanya bisa diisi satu orang, ini tempat tidur. Ya ini tempat. Bersih dan rapi, kesan inilah yang muncul begitu memasuki lingkungan Lembaga Pemasyarakatan LP Sukamiskin Bandung. Istimewanya tak ada cerita lapas overload atau kelebihan kapasitas di penjara ini. Hal itu karena konstruksi bangunan penjara warisan Belanda ini memang didesain hanya dapat memuat satu orang narapidana tiap selnya. Masing-masing sel hanya berukuran 1,5 kali 2 meter. Tak hanya itu, di penjara ini pula lah Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah menjadi tahanan politik dan menulis buku Indonesia Menggugat. Inilah yang kemudian mengundang reaksi negatif terkait rencana akan dijadikannya penjara Sukamiskin sebagai penjara khusus koruptor. Salah satunya daya tampung sel yang dinilai memberi pengecualian bagi para koruptor untuk tidak berinteraksi dengan narapidana kasus non-korupsi. Kepala Lapas Sukamiskin Dewa Putu Gede menampik tudingan tersebut. Hubungan interaksi antara tipikor dengan kriminal umum, antara tipikor dengan petugas itu berjalan dengan baik karena tidak ada pernah persoalan-persoalan muncul dan pernah dilakukan pengistimewaan terhadap ini. Terus sembahyang bersama, terus kegiatan bersama, kerja bakti juga bersama. Sejauh ini, terdapat 96 narapidana korupsi yang mendiami sel-sel Lapas Sukamiskin. Dari total 57 sel yang tersedia, 200 sel diantaranya masih kosong. Lapas Sukamiskin tampak sudah siap menerima napi koruptor. Persiapan khusus untuk itu, kita kita nunggu aturan, karena aturannya seperti apa, mekanisme, seperti apa pelaksanaan proses pembinaan ini kan nunggu aturan lebih lanjut dari pimpinan. Tapi yang jelas saat ini bahwa Sukamiskin diwacanakan wadah seperti itu, kami siap untuk menampung dan tidak ada persiapan khusus. Selama apapun hukuman yang diberikan dan di penjara manapun para koruptor ditempatkan, sudah seharusnya penjara menjadi tempat para koruptor mendapatkan efek jera atas tindakan yang dilakukannya. Begitu juga dengan Lapas Sukamiskin ini yang nantinya direncanakan akan menjadi lapas khusus koruptor. Tak hanya memberikan efek jera, diharapkan juga dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat sehingga nantinya angka korupsi di Indonesia dapat semakin ditekan. Dari Lapas Sukamiskin Bandung, Ella Arifin dan Rustam Harahap melaporkan.